Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية صدق الله العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah menerima berbagai macam kenikmatan darinya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari Jumat ini kita semua bisa melaksanakan ibadah kepadanya, wabil khusus melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang dilaksanakan oleh kita semua senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha berupaya sekuat tenaga untuk mengikuti jejak langkahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib menyampaikan wasiat khusus untuk diri pribadi, umum untuk kaum muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kuantitas beserta kualitas ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ketakwaan itulah kita akan mampu meraih kebahagiaan yang hakiki, bahagia lahir batin dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya kita beramal, baik amal yang hubungannya langsung dengan Allah, ibadah dengan Allah, maupun ibadah kepada Allah melalui hubungan sesama dengan manusia. Kita menginginkan bahwa amal itu tidak sia-sia. Amal itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermakna bagi kita baik hidup di dunia maupun di akhirat. Lalu amal yang bagaimana? Yang mampu memberikan makna kepada kita, memberikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Tiada lain adalah amal yang dilandasi keikhlasan. Bagaimana kita ibadah kepada Allah? Umpama kita melaksanakan sholat, tentu niatnya adalah lillah. Zakat pun lillah. Melaksanakan puasa, ujungnya adalah lillah ta'ala. Melaksanakan ibadah haji, lillah ta'ala. Begitu pula dalam melaksanakan amal yang hubungannya dengan sesama manusia, dalam hal ini kita bekerja, tiada lain adalah dasarnya lillahi ta'ala. Karena orang-orang yang ikhlas yang tidak akan
hancur, tidak akan rusak. Karena orang-orang yang ikhlaslah yang akan merasakan kebahagiaan. Tanpa ikhlas, nol besar. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, an-nasu halka illal alimun, manusia itu halka, rusak, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka, dan orang yang berilmu pun halka, rusak. Illal amilun, kecuali orang-orang yang beramal, mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, dan orang yang mengamalkan ilmunya pun rusak. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ikhlas sering kita bicarakan, ikhlas sering kita dengar, tetapi pada kenyataannya bagaimana ikhlas itu? Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil ikhlas." Ini sahabat memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil ikhlas." Beritahukanlah kepadaku apa itu ikhlas. Nabi menjawab, "Kif hatta as'ala Jibril alaihi salam." Tunggu sebentar, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, memohon kepada Jibril, "Akhbirni ya Jibril anil ikhlas." Wahai Jibril, beritahukanlah kepadaku apa itu ikhlas. Maka Jibril menjawab, "Ki hatta as'ala Rabbal Izzati." Tunggu sebentar, aku akan bertanya kepada Allah Rabbal Izzati. Ikhlas ini tidak sembarangan. Ikhlas ini langsung ditanyakan oleh Jibril kepada Allah. Kemudian Jibril bertanya kepada Allah, Allah menjawab. Jawaban Allah begini, "Al-ikhlasu huwa sirrun min asrari udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi la yatlau malakun fayaktubuhu wa la syaitanun fayubsiruhu." Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasia-rahasiaku, kata Allah. Aku simpan ikhlas tersebut di dalam hatinya hambaku yang telah aku cintai. Siapa saja orang yang telah disimpankan ikhlas oleh Allah di dalam hatinya, la yatlau malakun fayaktubuhu, malaikat tidak akan mampu melihat ikhlas, sehingga malaikat tidak mampu menuliskan ikhlas. Wala syaitanun fayubsiruhu, setan pun tidak mampu melihat ikhlas, sehingga setan tidak mampu merusak ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah hak prerogatifnya Allah, bukan keinginan kita, bukan persepsi kita, tetapi ini adalah kehendak Allah. Ikhlas itu rahasia beliau yang disimpankan olehnya di dalam hati manusia yang dicintai oleh Allah. Kalau saja kita menginginkan ikhlas disimpankan oleh Allah, maka jadilah manusia yang dicintai oleh Allah. Karena tadi dikatakan bahwa ikhlas itu rahasia Allah yang disimpan di dalam hati yang dicintai oleh Allah. Kalau kita menginginkan ikhlas itu disimpankan di dalam hati kita semua, maka jadilah manusia yang dicintai oleh Allah. Lalu bagaimana agar kita dicintai oleh Allah? Maka kata Imam Al-Ghazali, prosesnya ada 3. Yang pertama adalah takhalli, yang kedua adalah tahalli, yang ketiga adalah tajalli. Apa itu takhalli? Membersihkan dari sifat-sifat yang tercela, membersihkan dari berbagai macam penyakit, wabil khusus penyakit yang bersemayam di dalam hati kita semua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Di dalam hati manusia itu sangat banyak sekali penyakit, yang penyakit ini semakin hari semakin bertambah. Yang tadinya di dalam hatinya ada sombong-sombong, belum hilang, datang lagi sifat hasud-hasud, belum hilang, datang lagi sifat pemalas dan lain sebagainya. Komplikasi, penyakit di atas penyakit, namanya komplikasi. Kalau hanya sebatas tubuh manusia, jangan terlalu dikhawatirkan,
Karena penyakit lahiriah tidak akan terbawa mati. Kullu ni'amid dunya munqati'un. Setiap nikmat di dunia ini akan terputus. Setiap musibah di dunia ini akan terputus, yaitu dengan kematian. Tetapi kalau penyakit hati, kalau kita tidak sempat membersihkan ketika kita hidup di dalam dunia, maka setelah mati akan menjadi siksa. Salah satu contohnya adalah penyakit hati sombong. Ada satu biji atom saja kesombongan di dalam hati ini, maka menghalangi kaki kita masuk ke dalam surganya Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk seseorang ke dalam surganya Allah ketika di dalam hatinya ada satu biji atom dari kesombongan. Merasa pintar, merasa kaya, merasa lebih baik daripada orang lain, merendahkan orang lain. Kemudian penyakit hasud, kemudian penyakit malas dan lain sebagainya. Maka ini harus dikikis habis terlebih dahulu. Ini tangga pertama. Ini gerbang pertama. Mencapai ikhlas itu, ini yang pertama adalah kita berusaha, berupaya sekuat tenaga, semaksimal mungkin kekuatan yang ada pada diri kita siang malam untuk selalu membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit. Lalu Rasulullah memberikan nasihat kepada kita semua. Likulli syai'in siqalatun wa siqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu ada untuk mencucikannya, untuk membersihkannya. Ada lain untuk membersihkan hati, untuk mensucikan hati, yaitu dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika jiwa kita sudah bersih daripada sifat-sifat yang tercela, maka berusaha, berupayalah untuk menghiasi jiwanya dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu tahalli, menghias diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Bagaimana kita kepada atasan kita, bagaimana kita kepada sesama, bagaimana kita terhadap orang yang lebih rendah daripada kita, bagaimana kepada orang yang kaya, bagaimana kepada orang yang miskin, semuanya diatur. Tahalli, menghias diri dengan sifat yang baik. Kemudian kalau jiwa kita sudah bersih dari sifat yang tercela, kemudian penuh dengan sifat yang baik, maka yang ketiga adalah tajalli. Apa itu tajalli? Jelas kepada Allah. Ini sudah tentu. Ini sudah menjadi rumus. Ketika jiwa bersih penuh dengan sifat yang terpuji, maka akan jelas kepada Allah. Dia akan merasa diawasi oleh Allah. Dia akan merasa Allah itu begitu dekat dengan dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami ini lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Kalau kita membakar besi sampai merah, sampai susah dibedakan mana merahnya besi dan merahnya api, itu masih ada jarak. Putihnya mata dan hitamnya mata, ini masih ada jarak. Tetapi kalau Allah dengan kita lebih dekat daripada itu. Nah, ketika kita sudah merasa dekat dengan Allah, merasakan kehadiran Allah begitu dekat, merasakan bahwa Allah itu melihat kita, merasakan bahwa Allah itu menyaksi kita, merasakan bahwa Allah itu mendengar kita, maka kita ini akan malu, akan takut kepada Allah. Ketika kita sudah merasa malu dan takut kepada Allah, maka kita akan hati-hati dalam hidup ini. Ketika kita sudah berhati-hati dalam melangkah, kita hati-hati dalam hidup ini, maka Allah mencintai kita. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka layaklah pada saat itu Allah menyimpankan ikhlas di dalam hati kita. Ketika ikhlas sudah bersemayam di dalam jiwa kita, maka tidak ada yang berat. Semuanya amal ibadah, baik hablum minallah maupun hablum minannas, akan dia laksanakan dengan ringan dan aman. Tidak akan merasa terbebani. Dia enak saja melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia enak saja melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, agar kita tidak terbebani, agar kita merasa nikmat, merasa ringan dalam melaksanakan kehidupan ini, dalam melaksanakan dalam ibadah, lebih khusus ibadah kepada Allah, umumnya ibadah kepada Allah melalui sama manusia, maka tanamkanlah keikhlasan dalam jiwa, yaitu prosesnya yang telah diuraikan tadi di atas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa membimbing kita, senantiasa menolong kita, senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, agar kita disimpankan ikhlas dalam hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, littaqullaha faqad fazal muttaqun. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.